الرحمن الرحيم أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهيدة تنجي قائلها من النار الجحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah Masjid Al-Badar yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan di dalam hidup kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, manusia tanpa harapan itu sama dengan manusia tanpa tujuan. Harapan itu memotivasi hidup kita ini menjadi lebih baik. Tapi kalau tidak punya harapan, tidak punya tujuan hidup, maka apapun yang dilakukan tidak terarah. Nah, biasanya jika antara harapan dengan kenyataan tidak sama, itu yang menyebabkan jadi masalah. Ya, saya ulangi ya. Masalah itu muncul jika ada harapan yang kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Pengennya berharap anak mendapatkan anak yang soleh, ternyata anaknya nakal. Kenyataannya nakal, harapannya anak yang soleh. Tidak sama antara harapan dan kenyataan, maka muncul yang disebut dengan masalah. Kalau tidak bisa mengolah masalah, muncullah stres. Yang tidak tahan terhadap masalah biasanya menjadi stres. Waktu perang Badar, melihat musuh yang jumlahnya lebih banyak 3 kali lipat dibandingkan kekuatan umat Islam pada saat itu, kalau tidak dihibur oleh Allah bisa stres. Ya. Maka Allah mengirimkan kabar iltastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah waktu kalian dalam keadaan yang kalah jumlah, kemudian minta pertolongan kepada Allah, lalu Allah menyampaikan, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, di backup oleh Allah dengan menurunkan malaikat-malaikat. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya tidak stres. Ya. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum. Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira, untuk memberikan kabar gembira dan untuk menenteramkan hati kalian, atau supaya kalian tidak stres. Jadi stres itu muncul ketika gagal mengatasi masalah, tidak bisa mendamaikan antara masalah ya dengan harapan. Banyak pasangan suami istri dulu menggambarkan hidup ideal sebagai suami istri itu, yang namanya suami itu bisa memimpin keluarga, kan gitu Pak ya. Ternyata geledek, kawin berang-berang tahun, tiba-tiba ketahuan sifat aslinya. Nah, ini masalah. Nah, kalau orang itu menganggap ini sudah tidak sesuai dengan harapan dan gambaran suami yang ideal dalam Al-Quran, dalam hadis, itu keputusan istri apa Pak? Golek ijol, gitu Pak ya. Begitu pula ketika suami melihat
mestinya istri itu taat kepada suami. Mestinya istri yang solihah itu tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Pokoknya norma-norma yang sering dilihat atau didengar dalam agama, jika tidak muncul dalam istri, maka ini jadi masalah. Harapannya adalah dapat istri yang solihah. Kenyataannya tidak jadi masalah. Kalau tidak bisa mendamaikan, ya memanage masalah itu, maka apa keputusan suami kira-kira? Ya Pak, bapak-bapak kan kepingin tuh istrinya solihah ya, tapi kenyataannya tidak. Kira-kira apa yang muncul dalam hati bapak-bapak? Golek ijol apa? Oh, tukar tambah. Ya, jangan dikira bahwa yang sadis itu hanya bapak-bapak. Ya, ternyata dalam statistik Departemen Agama sekarang gugat cerai itu lebih tinggi dibandingkan talak. Berarti yang minta cerai siapa? Istri. Berarti yang gagal menyelesaikan masalah yang tidak sesuai dengan harapan itu adalah istri. Bapak-bapak masih oke, Bu? Ya. Tes. Ya. Jadi ketika kalau ibu-ibu belanya begini Pak, itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang bermasalah itu adalah suami, sehingga istri minta gugat cerai. Nah, kalau semuanya dinilai hitam putih begitu, maka akan banyak pertumpahan darah, banyak perceraian, dan hidup ini menjadi tidak tenang. Nah, ternyata yang membuat tenang itu seperti peristiwa perang Badar. Kalau kita ini stres, mendapatkan masalah, lalu Allah menurunkan bantuan berupa malaikat. Dan setiap bantuan yang diturunkan Allah itu tujuannya adalah menenangkan hati, atau seperti judulnya calm soul. Jiwa yang tenang itu jiwa yang merasa dibantu oleh Allah. Ya, ini anunya ya. Tagline-nya itu jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang merasa dibantu oleh Allah. Kalau dibalik, jiwa yang tidak tenang itu jiwa yang merasa hidup sendiri, tidak dibantu oleh Allah. Semua merasa diselesaikan sendiri. Ya, karena itu Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya mengingat Allah itu bisa menenangkan jiwa. Lebih ekstrim lagi, orang yang stres, orang yang gagal mengatasi masalah yang membuat jiwanya menjadi tidak tenang, itu adalah orang yang belum mengingat Allah, atau merasa bahwa Allah tidak menurunkan bantuan. Allah tidak menurunkan, merasa bahwa saya harus mengatasi sendiri, tidak perlu bantuan Allah, sehingga dia akan menjadi stres. Padahal surat Al-Anfal tadi itu iltastaghithuna rabbakum, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, fastajaba lakum, maka aku jawab untukmu. Nah, berarti salah satu upaya untuk menenangkan jiwa itu adalah doa. Mohon kepada Allah, minta petunjuk bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Orang yang tidak berdoa itu dituduh oleh Nabi sebagai orang yang sombong, kan ya? Sombong. Seolah-olah dirinya bisa mengatasi semua masalah. Siapa yang menganggap dirinya Superman, tidak butuh Allah, dia sombong, maka suatu saat dia akan mudah stres. Jadi stres itu mereka yang belum bisa menghadirkan Allah di dalam hatinya. Kalau ada masalah masih merasa bisa mengatasi sendiri. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itulah kenapa yang dipanggil Allah itu jiwa-jiwa yang selalu mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang kalau ada masalah mau mengadu kepada Allah. Setiap ada persoalan dia tidak dihantui dengan perasaan stres, gagal, ya, lalu dia kembalikan kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan jiwa-jiwa yang tenang. Malah dilanjutkan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan rela dan direlakan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, karena itu orang yang dijamin tidak akan stres itu adalah mereka yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Nah, ternyata yang mengembalikan sesuatu kepada Allah setiap saat itu hanya bisa dialami, dilakukan oleh orang yang bertakwa. Ya, terkebiasaan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Namanya kebiasaan itu berarti berulang-ulang. Ya, kalau setiap minggu Ahad itu kebiasaannya datang ke Masjid Al-Badar. Nah, itu berarti dilakukan berulang-ulang. Kalau tidak berulang-ulang bukan kebiasaan. Nah, yang mencapai tingkat kebiasaan itu adalah mereka yang bertakwa. Ya. Maka orang yang bertakwa itulah yang punya jaminan jiwa yang tenang, bebas dari stres, dan selalu mengembalikan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini teoritik ini. Jadi dulu pernah saya sampaikan di sini. Percaya terhadap sesuatu lalu melakukannya berulang-ulang, maka baru terbentuk takwa. Bapak Ibu percaya enggak kalau kopi ini agak pedas? Apa? Saya beritahu, ini buatan Pak Muntari, kopi Arab. Ya, kopi Arab. Ini sudah saya kasih apa ini? Clue, ya, kopi Arab. Ini pedas, enak. Percaya enggak? Apa? Enggak percaya? Kenapa enggak percaya? Belum pernah merasakan. Ya. Ya, orang yang tidak percaya itu dalam bahasa Arab disebut tidak beriman. Iman itu artinya apa, Pak? Percaya. Ya. Andaikan yang beriman, yang percaya, ya, meskipun belum merasakan tapi percaya, itu namanya iman. Quran itu isinya informasi yang tidak semuanya bisa diicipi. Ya. Meskipun tidak pernah membau, tidak pernah merasakan, kalau informasinya dari Quran, Bapak Ibu percaya, itu namanya iman. Iman itu kadang-kadang tidak perlu bukti ilmiah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini yang ngomong saya ini. Ya. Yang ngomong saya bahwa kopi ini pedas karena ada jahenya. Masih nggak percaya? Lah kalau diberitahu ini kopi pedas enak saja nggak percaya, apa maning ceramah gitu ya? Ya. Nah, berarti apa yang dibutuhkan untuk percaya pertama kali? Ternyata yang dibutuhkan pertama itu, kalau menurut peristiwa ini, adalah personal guarantee. Ya, apakah personal ini bisa dipercaya atau tidak? Ya, kalau kebiasaan melihat seseorang itu berkata-katanya jujur, maka apa saja yang disampaikan dipercaya. Lah, kalau yang ngomong Allah, sekarang Muslim mungkin percaya, tidak mungkin tidak percaya.
Tidak mungkin. Tapi kalau orang lain menaruh kepercayaan terhadap wahyu itu yang diberikan Allah lewat Al-Quran, belum tentu hatinya ini percaya. Nah, bagi seorang muslim seperti kita ini, lihat atau tidak lihat, merasakan atau tidak merasakan, kalau sumbernya Al-Quran itu harus dipercaya, kan gitu ya. Nah, tapi kalau dipercaya tok, tidak ada amal soleh, maka seperti kopi yang diberitahu pedas tapi tidak pernah diicipi, kan gitu Pak ya. Jadi proses untuk mendapatkan ketenangan, saya ulangi ini. Tadi yang tenang itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini tidak mungkin tidak beriman, tidak percaya. Ketakwaan itu proses awalnya adalah percaya. Karena itu di Al-Quran selalu diawali kata-kata iman. Contoh, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Ya, ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman, yang percaya terhadap yang gaib. Jadi selalu ada kata-kata iman. Kemarin puasa itu goalnya adalah takwa, kan Pak ya? Siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu, selalu diawali dengan keimanan. Nah, maka takwa itu tidak mungkin jika tidak diawali dengan iman. Percayalah dulu informasi dari Allah, lalu lakukanlah. Percayalah apa yang saya sampaikan bahwa kopi ini enak, jahe dan rasa Arab, ya, lalu icipilah. Ya, ngicipi ini bahasa Arabnya apa Pak? Tuh, bukan. Ngicipi itu ya untuk merasakan apa yang diyakini, maka ngicipi ini adalah amal soleh. Amal soleh. Bapak-bapak percaya enggak? Bapak ibu percaya enggak? Siapa yang ingat kepada Allah, hatinya akan tenang. Percaya enggak? Kenapa kau percaya? Karena dari Al-Quran, kan itu ya. Tapi ketika ada masalah, enggak ingat Allah, nah itu namanya tidak amal soleh. Katanya sholat itu, kalau puasa itu menyehatkan, sumu tasihu. Ya, percaya karena Nabi yang ngomong, tapi gak tahu puasa, bisa sehat enggak? Enggak bisa. Jadi untuk derajat takwa itu tidak akan bisa dicapai jika tidak percaya kopi ini enak dan tidak pernah melakukan amal soleh. Nah, amal soleh ini, ya, saya kapan hari ngisi di Al-Fat ya, mana Pak? Al-Furqan. Ya, biasanya setiap subuh di Al-Furqan itu selalu ada kopinya Pak Muntari. Ternyata Pak Muntari subuh maghrib ya. Ternyata Pak Muntari tidak hadir, berarti tidak ada kopi. Apa yang jadi rasan-rasan jamaah? Wah, gak lengkap nih kan kopi ini, gitu ya. Merasa ada yang hambar karena tidak ada kopi Arab. Nah, perasaan yang kurang dalam hati ketika kebiasaan baik itu dilakukan, ya, lalu tidak dilakukan, itu yang disebut dengan takwa. Jadi takwa itu diawali dengan iman, percaya informasi yang diberikan Allah, lalu lakukan. Kalau dilakukan berulang-ulang, tiba-tiba off karena uzur, nah terus rasanya tidak enak. Nah, perasaan tidak nyaman ketika tidak melakukan kebiasaan baik itu yang disebut dengan takwa. Nah, berarti mereka yang, nah tapi jangan lupa, kalau uzur tidak enak itu
jiwanya tenang kembali karena akan tetap diberi gaji oleh Allah. Yang biasa melakukan sholat tahajud ya, tiba-tiba keringat kan tidak melaksanakan tahajud, hatinya merasa tidak enak ya, seperti tidak ada kopi Arab tadi. Nah, ketika merasa tidak enak ini sudah menjadi bibit takwa ya. Apa yang membuat dia tenang? Karena ternyata siapa yang sudah terbiasa melakukan kebaikan, dia uzur, Allah tetap memberikan pahala kebaikan atas kebiasaan. Hatinya tenang kembali. Ya, jadi meskipun ketika pengajian Al-Badar ini tidak ada kopi Arab karena Pak Muntari uzur, maka kebiasaan memberi kopi Arab itu pahalanya tetap nyampe kepada Pak Muntari. Jangan khawatir Pak. Tapi ya, asal ada uzur Pak ya. Kalau tidak ada uzur tiba-tiba tidak buat bikin Arab, nah ini tidak termasuk ya yang takwa tadi itu ya. Artinya ketenangan itu bisa didapat karena ketakwaan itu muncul karena amal soleh yang dilakukan secara istiqomah ya. Tanpa keistiqomahan maka dia tidak merasa kurang kalau tidak dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, habis ini ada yang terbiasa lari pagi kan? Oh enggak ada, goes ya, goes. Habis pengajian goes. Goes itu butuh iman apa enggak? Apa? Kira-kira untuk melakukan hal yang tidak ibadah itu butuh iman apa enggak? Apa keimanan jenengan? Nah, itu namanya iman. Karena olahraga itu diyakini, dipercaya bisa menyehatkan, ya, maka melakukanlah sepeda setiap habis pengajian. Ya, jadi percaya sepeda itu sehat itu bagian dari iman tadi itu, atau dibahasakan dengan iman, membiasakannya itu namanya amal soleh. Kenapa sih kok tidak amal khair, kok amal soleh? Dulu kan pernah saya sampaikan ya, baik itu ada khair, ada soleh, ada bir, gitu ya. Kenapa kok tidak memilih amal khair, amal yang paling baik? Sebab soleh itu dalam bahasa Arab dimaknai kebaikan yang sudah teruji hasilnya, itu namanya soleh. Kalau Allah atau Nabi yang menyampaikan itu hasilnya sudah pasti akan teruji, nah itu namanya soleh. Tapi kalau masih berapa ya, masih milih kira-kira sing api iku iki bagi saya, itu namanya khair. Jadi kalau sudah dikatakan wa'amilus shalihat, sudahlah, ini garansinya pasti baik karena sudah teruji, maka Allah menggunakan soleh. Itulah di Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati, terus wa tawassaw bil haqqi. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi surga yang dijanjikan Allah itu tidak sekedar bagi mereka yang punya kepercayaan toh ya, wis percaya adik mlebu Islam itu masuk surga, tapi gak tahu sholat, gak tahu poso, gak tahu, tidak melaksanakan, tidak pernah beramal soleh ya, dan jangan diharap. Maka garansi Allah itu hanya diberikan kepada yang amanu wa amilus sholihat ya. Nah, amanu wa amilus sholihat
itu adalah paket dari zikir. Saya ulangi ya. Orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah orang yang berzikir. Zikir itu tidak sekedar wirid itu ya. Mereka kalau akan mengerjakan sesuatu, lalu dia mengingat apa yang harus dilakukan, bagaimana aturan Allah, ya percaya karena kalau Allah yang ngatur itu pasti baik, maka itu yang disebut dengan zikir. Itu kenapa Allah menyebutkan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kamu mengingat Allah, mengingat bagaimana supaya goalnya ini baik yang pernah diberikan Allah, pasti hatimu tenang. Tapi kalau kamu tidak berusaha untuk mengacu pada aturan-aturan Allah, bisa jadi dirimu akan menjadi stres. Lawannya tenang itu kan stres, Pak. Ya. Makanlah makanan yang halal dan baik, kan gitu ya. Disuguhi kopi ya. Ternyata minumnya setiap jam minum kopi Arab. Setiap jam. Saking enak terus diombe terus. Nah, lalu ingat peringatan Allah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Enak itu kalau berlebihan jadi tidak enak, jadi penyakit, kan gitu ya. Tapi ini kemudian lupa. Terus saking enaknya terus digas minum terus. Nah, melupakan aturan-aturan Allah itu menyebabkan dia sakit, kan ya. Dan sakit itu yang bikin dia stres. Maka langkah apapun yang selalu mengembalikan kepada amal soleh atau aturan Allah yang ada dalam Quran dan sudah dicontohkan oleh nabinya akan menyebabkan diri kita ini menjadi tenang. Ya, sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah tenang semua, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketenangan ini sekarang ini menjadi grafiknya itu semakin menurun. Hidup di Surabaya yang saat ini cukup banyak tantangan. Begitu kita gagal mendapatkan pekerjaan yang sesuai, itu yang bikin stres, kan itu ya. Kalau orang itu menjadikan dunia ini titik akhir dari perjalanan hidup, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat, dan itu yang bikin stres. Dunia itu artinya apa? Dunia itu artinya yang paling rendah. Tangga yang paling rendah itu namanya dunia. Akhirat itu artinya yang paling akhir. Tidak akan mencapai akhirat yang baik kalau dunianya tidak baik. Tapi kalau dunia ini jadi tujuan, dia belum tentu akhirnya baik. Pokoknya yang di sini saya oke, soge, ya warak. Nah, kalau tujuannya hanya itu bisa didapatkan, tapi belum tentu akhirat. Ketika kita mengejar dunia gagal, lalu ingat ini mungkin bagian dari cara Allah untuk mendidik saya. Berarti goalnya tidak di bawah, tapi goalnya di akhirat. Tidak jadi stres. Oh, saya dikawal oleh Allah untuk menuju akhirat. Tidak jadi stres. Tapi kalau yang dikejar ini dunia, Pak, begitu diuji oleh Allah, ya suaminya meninggal atau istrinya meninggal, lalu dia mengatakan aku tak bisa lagi hidup denganmu, itu ya. Nah, drama India yang seperti ini membuat dia stres. Padahal kalau diingat, suami ini titipan, istri ini titipan, amanah.
kalau dia sudah dipanggil oleh Allah berarti kembali kepada yang nitipi, kan gitu ya. Tidak jadi stres. Mudah-mudahan nanti tetap dipertemukan di akhirat. Nah, jika tujuannya di dunia sudah didapatkan, dia bahagia. Tapi kalau jika tujuannya di dunia dia tidak mendapatkan, dia akan jadi stres. Karena tujuannya di sini. Tapi kalau tujuannya di akhirat, setiap tujuan dunia yang tidak tercapai dikembalikan lagi kepada Allah. Biasanya kalau hamba yang baik itu akan diganti dengan yang baik jika tidak mendapatkan di dunia. Sudah selesai. Nah, itu yang disebut dengan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Siapa yang mengingat Allah, mengingat goal akhir kita itu bukan dunia, dia akan menjadikan tenang. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, dikawal oleh yang serba maha seharusnya lebih merasa tenang dibandingkan dikawal oleh patwal. Kita kalau jalan, ya, lalu depan kita ini ada patwal, kira-kira enak nggak? Gumedhe kadang-kadang, guys. Minggir kabeh, minggir, gitu ya. Karena sudah dikawal oleh patwal. Ya, kalau kita merasa yang ngawal kita ini setiap saat itu adalah Allah, mestinya kan tenang, tidak resah. Tapi kalau meninggalkan pengawal itu berjalan sendiri, itu yang membuat kita tidak tenang. Nah, merasa bahwa Allah bersama kita, innallaha ma'ana, itu adalah bagian dari zikir, kan gitu ya, zikir. Berarti zikir itu bisa jadi makna yang lengkapnya adalah mengingat apa saja yang dikatakan Allah dan merasa bahwa Allah bersama kita. Itu namanya zikir, dan itu yang membuat hati kita tenang. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau ibu punya masalah dengan suami, berzikirlah. Oh, tugas saya bukan sekedar menjadikan suaminya menjadi imam, tapi tugas saya adalah mendakwai dan melindungi keluarga saya dari api neraka. Tugas dakwah itu bukan hanya pada orang lain, tapi kepada keluarga. Kalau ada yang error, suami yang error, siapa yang punya kewajiban mengingatkan? Ya istri, ya anak. Jangan begitu melihat ada yang error, engkau sudah tak pantas lagi jadi suamiku, gitu ya. Lalu gugat cerai, enggak. Ladang dakwahnya itu ada di rumah. Begitu pula bapak-bapak. Wong wedok kok angel tuturane, kan gitu ya. Dikandani ada isu gak enak kopi, gak enak kopi, Pak. Golek mana, Pak? Nah, kalau kita hanya terpaku pada norma-norma itu, lupa bahwa kita ini punya tugas dakwah, bisa buyar semua itu yang namanya keluarga. Tapi kalau punya pegangan ini adalah medan dakwah saya yang paling dekat, maka hati kita menjadi tenang. Ya, menenangkan keluarga dengan merasa bahwa ini adalah bagian dari dakwah akan mereduksi rasa stres kalau menghadapi pasangan yang setiap hari ketemu tidak sesuai dengan harapan. Ya, mudah-mudahan tidak banyak yang tidak sesuai harapan. Kalau kebanyakan memang kadang stres temenan ya. Ya, kalau banyak harapan yang akhirnya jadi kenyataan, maka hati kita insya Allah tenang. Dan untuk mencapai harapan yang menjadi kenyataan itu, kita libatkan Allah, meyakini bahwa innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.